Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliana. Saya Fauzia Lubis. Saya Sri Lestariani. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Labuan Batu akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum Bu Fojia. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Fojia bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini Bu Fojia ada coaching. Iya Bu, ada coaching bersama Bu Sri Lestariani. Sebelum saya sebagai pengamat akan ada pertanyaan sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan nanti dengan alur tirta? Kemudian tentang coaching merespon coach. Kemudian lagi prinsip dengan coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita mulai coaching, ada pertanyaan dari saya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, kegiatan coaching di sini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, berarti kompetensi yang Ibu kembangkan di sini kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Benar sekali Bu. Iya. Sebelum kita mulai, ada lagi satu lagi pertanyaan, Ibu. Kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang spesifik mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Indikatornya tentunya saya berharap dengan kegiatan coaching ini saya bisa membantu coach untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Jadi adanya nanti solusi ya Bu ya dari coach Ibu. Iya. Demikian dulu ya Bu ngobrol-ngobrol kita ini yang untuk praktek observasinya. Silakan Ibu melakukan coachingnya bersama coach Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Sri. Maaf ganggu ya Bu. Nggak apa-apa. Saya hari ini datang untuk menemui Ibu karena sudah janji dari Ibu saya semalam kan Bu. Saya ingin curhat ini Bu. Atau agak galau nih saya nih Bu. Iya, kenapa gelisah sekali sepertinya Bu Sri? Iya Bu, gimana ya Bu ya? Saya kan guru matematika Bu di SMP. Jadi kan gini Bu, kenapa ya masalah saya ini selalu seperti itu gitu kan? Anak-anak ini sering tidak mengerjakan tugas gitu Bu. Memang nggak semua sih Bu, tapi setiap mengerjakan tugas itu pasti ada yang tidak mengerjakan. Bagaimana ya Bu ya? Itu masalahnya ya Bu. Ada siswa yang tidak mengerjakan tugas di jam pelajaran itu. Iya, nggak di jam pelajaran, misalnya tugas PR atau tugas. Ada beberapa siswa orangnya itu aja memang. Maksudnya orangnya nggak berganti-ganti, itu tidak dikerjakan gitu Bu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut dengan pembicaraan kita nanti, apa tujuan yang ingin Ibu harapkan? Saya tujuannya Bu kepingin anak tadi ini kalau bisa ya Bu ya, siswa yang tidak mengerjakan PR tadi mengerjakan PR, mengerjakan tugas yang saya berikan. Karena kan matematika ini tanpa latihan Bu tidak bisa, dia harus sering latihan, tidak bisa teori aja gitu Bu. Iya. Nah, biasanya untuk memberikan tugas
berapa banyak soal yang Ibu berikan kepada siswa? Sebenarnya Bu, kalau soal saya lihat kemampuan anaknya. Kalau misal di kelas unggulan, di kelas 1, terus 91 misalnya, saya masuk kelas 9, saya khusus kelas 9. Kalau kelas 9 itu Bu, saya agak banyak saya buat, misalnya 10 soal. Tapi kalau udah kelas-kelas belakang Bu, 96, 2 soal aja Bu, kadang-kadang 1 soal pun saya buat. Itu kan nggak dikerjakan. Kayak mana lah itu ya? Oh, berarti yang sering tak mengerjakan tugas itu di kelas 96. Iya, rata-rata di kelas-kelas belakang gitu Bu, 96. Itu hanya berarti tidak terlalu banyak soal yang diberikan. Enggak Bu, dua 2. soalnya. Saya nggak mau banyak-banyak karena 1 aja dia mengerjakan. Maksudnya saya mau lihat dia, sikap dia, kemauan dia dulu Bu. Bukan benar salahnya kadang-kadang Bu. Kemauan dia mau mengerjakan, saya sudah senang gitu. Jadi bisa saya tuntut. Ini mengerjakan pun tidak, kayak mana lah saya ini, begitulah Bu. Nah, metode apa saja yang sudah Ibu lakukan? Metode sudah banyak saya lakukan Bu. Dari yang ceramah, ya kan, guru saya sebagai pusat, kemudian siswa juga game saya buat. Malah saya buat game keenakan main game Bu, jadi lupa dia belajar gitu Bu. Pakai PPT pun udah pernah saya buat juga kan Bu, tapi itu udah lewat gitu aja gitu Bu. Sedikit tertarik dengan yang game study Ibu. Dengan game study isi gamesnya tetap soal matematika ya Iya Bu? Bu, Ya? soal matematika. Nah, bagaimana anak-anak tadi saat mengerjakan dengan metode menggunakan games? Orang tuh senang Bu, menggunakan game tuh orang tuh senang. Cuma tadi selesai gamenya dikasih tugas lagi balik, lupa orang lupa. Tapi saat mengerjakan dengan game tadi berarti tugasnya selesai ya Bu Iya, ya? ketika main game itu selesai Dan gitu kan. tugasnya Karena itu kan selesai, berkelompok ya kan Bu. Nah, tugasnya berkelompok. Ketika kita kasih tugas mandiri kan kami mau lihat kemampuan individu masing-masing siswa. Jadi ketika dikasih tugas berkelompok, Waalaikumsalam Bu Mus. Saya udah mengamat tadi coaching Ibu bersama coach Ibu ya, luar biasa sekali ya Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita akhiri ya Bu Fojia, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Apakah udah terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya, alhamdulillah coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan alur Tirta Bu. Iya, saya sudah menggunakan alur Tirta, kemudian prinsip dari coaching itu sendiri. Ayur Tirta berarti mengenai tujuan, kemudian identifikasi masalah, ya Bu, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab, udah terlampir semuanya ya Bu. Bagus sekali coach sama Bu coachingnya Bu Sri ya, semangat. Kemudian sebelum kita tutup Bu, ada satu lagi Bu pertanyaan dari saya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah coaching? Saya kalau tadi sudah spesifik ke menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, saya ingin mengembangkan kompetensi untuk hadir penuh saat pelaksanaan coaching sehingga bisa memberikan coaching lebih baik lagi dan mempelajari alur Tirta lebih dalam lagi agar coaching yang akan datang itu menjadi lebih baik Bu. Berarti kompetensinya ya Bu ya lebih mantap lagi ya, sesuai dengan alur Tirtanya udah, kemudian indikator pencapaiannya pun sudah ya Bu ya. Kemudian untuk memberikan tadi pertanyaan-pertanyaan berbobotnya kepada coachnya untuk sama Bu Sri-nya pun udah mantap ya kan Bu. Cukup sekian Bu. Semoga nanti program-program Ibu sama Bu Sri nanti ya udah mendapatkan solusi-solusi ya, bisa berjalan lancar dan sukses Bu. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Fojia. Waalaikumsalam Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Fauzia. Hari ini Ibu ada coaching sama Bu Musliana. Iya Bu, rencananya ini. Iya. Sebelum coaching dimulai, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nah, saya sebagai pengamat nanti akan ada rubrik penilaian melalui percakapan coaching yang Ibu lakukan. Rubrik penilaian itu yang saya nilai adalah apakah coaching yang dilakukan sudah mengikuti alur Tirta. Yang kedua, apakah coaching yang dilakukan sudah melakukan prinsip-prinsip coaching. Nah, saya juga ingin lihat bagaimana
tanggapan Koce terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nanti ya. Oke, nggak masalah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Sri ya. Untuk kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yaitu Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan insya Allah nanti ada kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif gitu Bu ya. Nah, lebih spesifiknya mana ya Bu? Mungkin lebih spesifiknya saya akan mendengarkan aktif dulu, kemudian dengan pertanyaan berbobot itu Bu. Nah, dari coaching yang nanti dilakukan, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Jadi indikator yang akan saya capai pada coaching ini, yaitu saya ingin membantu coach saya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya gitu. Ibu ya. Ya, sekarang Ibu bisa melakukan coaching bersama coach Ibu. Saya akan mengamati ya Bu ya. Silahkan Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam Bu Sri. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini loh Bu Sri. Saya ada masalah sedikit Bu Sri. Iya. Masalahnya bukan pribadi sih Bu Sri, masalah sekolah Bu Sri. Gini, memang masalahnya sepele Bu Sri, tapi dampaknya besar sekali. Gini, kurangnya kesadaran murid-murid SDN 30 Bu Sri membuang sampah pada tempatnya. Udah diberi tong-tong sampah di kelasnya masing-masing, toh masih berserahan di halaman Bu Sri. Ya, maksud saya itu kan sampah-sampah langsung di tempat sampah dibuang, jangan lagi buang di pot bunga, di selok-selokan, kemudian di laci-laci, sehingga kan menimbulkan aroma yang busuk Bu Sri. Itu Bu Sri. Oh iya. Jadi saya dari pembicaraan Ibu tadi saya tangkap Ibunya lagi pusing ya kan Bu dengan permasalahan yang Ibu hadapi tadi, masalah sampah ya Bu ya, yang dilakukan anak-anak gitu ya Bu. Jadi dari pertemuan kita ini kira-kira tujuan Ibu apa yang ingin Ibu capai setelah kita ngobrol ini? Tujuan saya ya Bu Sri, adanya kesadaran murid Bu Sri yang konsisten gitu Bu Sri. Jangan satu hari ini bersih, besoknya berserakan lagi Bu Sri. Itu maksud saya Bu Sri. Jadi tujuan Ibu seperti itu tadi. Jadi kira-kira apa usaha yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi atau mengantisipasi masalah yang Ibu hadapi tadi? Jelasnya ya Bu Sri, usaha-usaha saya itu ya, yang pertama saya minta bantu kepala sekolah ya Bu Sri ya, saya menghadap, membuat contohnya ya, kita buat makanan, contohnya membuat poster-poster ya Bu Sri ya, kemudian membuat poster-poster tentang kebersihan lingkungan, membuat sampah pada tempatnya, kemudian berkolaborasi sama guru, sama ibu kantin, supaya anak-anak itu mempunyai kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya Bu Sri. Bagus sekali usaha Ibu untuk membuat poster, jadi anak itu akan menumbuhkan kesadaran gitu ya Bu pada diri anak-anak masing-masing. Jadi setelah Ibu sudah melakukan tadi membuat poster, kira-kira biaya yang tadi dari mana itu biaya untuk membuat poster tadi itu ya Bu? Jelasnya gini lah Bu Sri, kok membuat poster jelas mengeluarkan biaya ya Bu Sri ya, Iya, jelasnya Bu. ya, nggak mungkin kita nggak mengeluarkan biaya ya Bu Sri. Iya. Jelasnya ya kita menghadap kepala sekolah Bu Sri ya, kita bincang-bincang sama kepala sekolah, kemudian kalau kepala sekolah udah memberikan lampu hijau, udah ngasihkan petunjuk bisa dilaksanakan, baru bisa saya ya Bu Sri, saya sosialisasikan kepada rekan guru supaya mari sama-sama untuk terjun langsung ke lapangan Bu Sri, untuk sama-sama menggerakkan budaya positif tentang sampah, tentang kesadaran anak-anak. Bagus sekali ya Bu ya langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Dari langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi, kira-kira siapa saja yang akan berperan membantu usaha-usaha Ibu tadi? Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu. Iya, tadi saya sudah memperhatikan Ibu coaching dengan Bu Musliana. Luar biasa Bu. Ya, Bu ya. Nah, setelah coaching yang dilakukan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Silahkan. Iya. Nah, tadi saat melakukan coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator? Untuk mencapai ketercapaian indikator yang akan dicapai, saya menggunakan alur kita, kemudian kompetensi-kompetensi yaitu dengan cara mendengarkan penuh, kemudian
bertanya, mendengarkan secara aktif, kemudian dengan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan kompetensi yang ada pada coaching. Ya, tadi saya juga sudah melihat adanya alur tirta, penyebutan tujuan, kemudian identifikasi, bahkan sudah ada rencana aksi ke depan itu seperti apa dan tanggung jawab dari coaching itu sendiri itu ya Bu ya. Nah, setelah coaching dilakukan, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu tingkatkan atau Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching? Mungkin kompetensi yang akan saya tingkatkan yaitu dengan cara mendengarkan secara aktif, itu dulu 2 poin, dengan pertanyaan yang berbobot, itu dulu ya. 2 itu ya. Ya. Oke, bagus sekali Bu. Saya rasa demikian observasi saya hari ini. Terima kasih atas waktu coachingnya ya Bu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salam Bu Sri. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Bu Sri. Iya. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching Iya, dengan Bu Fauziah ya, Bu Iya, ya. iya. Saya akan melakukan pengamatan atas coaching yang Ibu akan lakukan. Iya. Tetapi ada beberapa yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama mengenai rubrik penilaian, Iya. yaitu nanti mengenai percakapan tadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta, yang kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian saya akan melihat respon coach Ibu dengan coachingnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Bu, kira-kira ya Bu, kompetensi apa coaching yang akan Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang coaching yang akan saya kembangkan ya Bu Sri. Iya, Bu. Pertama kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengar dengan aktif, jelasnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Soal pertanyaan selanjutnya Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi, yang diobservasi? Yang jelasnya Bu, yang paling spesifiknya ya, mendengarkan dengan aktif, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang Iya, Bu. Dan selanjutnya Bu, apa indikator untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Untuk indikator tentang pengembangan yang saya inginkan, jelasnya nanti saya bisa membantu coach saya menentukan solusi-solusinya dalam menyelesaikan permasalahan. Iya, Bu. Baiklah Bu, nanti kita lanjutkan mengenai observasi dan observasi. Silahkan Bu, dilanjutkan Terima coachingnya Bu. kasih Bu Sri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ojia. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ojia, gimana? Iya Bu, kan semalam saya udah janji sama Ibu, minta tolong sama Ibu untuk coaching hari ini. Ada waktu Ibu hari ini kan Bu? Oh, alhamdulillah udah ada Bu ya, kayak Ojia coaching. Iya Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Ini Bu, ini kan bulan puasa Bu. Ada kegelisahan saya Bu, kekhawatiran saya. Anak-anak itu di kelas nggak semangat belajarnya. Makanya menjadi unek-unek di pikiran saya ini. Kemana mau saya sampaikan gitu kan Bu. Makanya saya minta tolong sama Ibu untuk coaching. Seperti itu Bu. Saya berharap nanti pengennya tuh anak-anak semangat, tetap semangat waktu puasa Bu belajarnya. Itu tujuan Bu Ojia ya, Iya. supaya anak-anak nanti semangat untuk belajar walaupun di puasa. Iya walaupun kita puasa. Selain TGT Bu, ada lagi usaha-usaha Ibu untuk ngasih semangat belajar pada bulan puasa ini Bu? Selain TGT, rencana saya ingin menerapkan model pembelajaran snowball Bu. Snowball ya Bu Snowball. ya, lebih mantap lagi ya Bu ya. Iya Bu. Apa itu Bu snowball Bu? Snowball itu jadi mereka disuruh membuat pertanyaan dan jawaban di kertas masing-masing yang mereka bentuk seperti bola. Nah, mereka boleh lemparkan kepada siapa secara acak dari belakang gitu Bu. Oh, iya. Nah, siapa yang nangkap, dia ada pertanyaan maka dia harus menjawab seperti itu Bu. Berarti seru sekali ya Bu ya dengan snowball Iya. ini ya Bu ya. Jadi anak itu bermain sambil belajar ya Bu, Belajar. dengan semangat, jelas nggak ada kejenuhan, itu hilang ya Bu ya. Iya. Senang, itu yang diharapkan anak-anak ya Bu ya. Iya, Bu. Wow, luar biasa sekali Bu. Mungkin dari cerita-cerita kita ini Bu, apa cerita tadi yang bisa Ibu paparkan lagi Bu? Nah, dari
perbincangan kita tadi, Iya. dapatlah saya beberapa solusi dari pertanyaan yang Ibu berikan, bahwa saya akan merubah model pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu bukan lagi sekedar diskusi, tetapi dengan TGT, tadi tim games turnamen, dan dengan menggunakan model pembelajaran snowball. Iya. Nah, walaupun sesekali tetap ada pembelajaran digital ya Bu ya, supaya tidak jenuh juga Iya. itu saja gitu ya Bu ya. Oh, luar biasa sekali ya Bu program-program Ibu ya. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang ya Bu ya. Kapan akan Ibu laksanakan? Rencana saya mulai hari Senin Bu, kan hari Senin kita masuk sekolah kan Bu, akan saya mulai hari Senin. Bagus tuh Bu. Iya. Akan hari Senin di Senin ini ya Bu ya? Iya, Laksanakan ya Bu ya. Jadi setelah kita bincang-bincang tentang masalah Ibu, gimana sekarang perasaan Ibu? Sudah lebih lega Bu. Jadi yang tadinya hanya tersimpan di pikiran saya saja, sekarang sudah saya ungkapkan ke Ibu. Ya. Dan dengan coaching ini saya sudah mendapatkan beberapa solusi Bu. Saya senang sekali Bu. Terima kasih ya Bu ya. Semoga nanti sukses ya Bu ya sama coachingnya ya Bu. Amin ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Sama-sama Bu. Ya. Oh iya Bu, sebelum saya kembali, minggu depan masih ada waktu Ibu seperti ini Bu. Oh boleh Bu. Iya. Bisa kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Untuk Iya. membicarakan hasilnya ya Bu Iya, ya. saya tunggu Bu. Iya, Iya. dan senang hati Bu. Oke, Iya. terima kasih Iya ya Bu ya. Sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sri. Ini Bu, saya Iya. tadi sudah melakukan pengamatan atas coaching yang Ibu lakukan. Di sini akan saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Ibu. Iya. Yang pertama Bu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Nah, indikatornya ya Bu Sri, coaching saya tadi ya bisa membantu menemukan masalah ya Bu Sri, sehingga buat coach saya menjadi tenang, lega, karena masalahnya sudah bisa diatasi Bu, ada solusinya gitu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi dan dari hasil dari coaching yang Ibu lakukan, berdasarkan tadi semua dan berdasarkan catatan yang sudah saya buat, ya sudah sesuai dengan alur kita dan prinsip coaching, ya kan Bu? Sudah sesuai lah semuanya Bu. Dan terakhir Bu, pertanyaan terakhirnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Jelasnya ya Bu ya, kompetensi itu mendengar aktif Bu, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur kita ya Bu, itu Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.